Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Sabtu malam Ahad yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban. 6 Sya'ban itu hari Sabtunya atau Ahadnya? Ahadnya, ya. Berarti Sabtunya tanggal 5 Sya'ban, Ahad tanggal 6 Sya'ban. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam atau sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda Andri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu atau di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-13, yaitu bab yang cukup lumayan panjang berkaitan dengan istighatsa bi ghairillah, ya, minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk perbuatan syirik beristighatsa kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kalau kita jelaskan makna istighatsa bi ghairillah dan hukumnya, dan juga syubhat-syubhat yang terkait dengan perkataan sebagian orang yang membolehkan untuk beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang ke-14, yaitu penulis pensyarah menyebutkan dengan judul tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Bab 14, tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Asal atau asli daripada bab ini, yaitu al-musannif atau al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan dengan babu qawlihi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Yani langsung menyebutkan bab qawlihi ta'ala, jadi tanpa menyebutkan judul bab. Tapi di sini Al-Ustaz memberikan judul bab yang ke-14 ini dengan kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan bab ini, yakni menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kesimpulannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah, karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sesembahan selain Allah. Ya. Bab qaulihi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, berhala-berhala itu juga tidak bisa menolong para penyembah mereka. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula mampu untuk menolong diri mereka. Ya. Dalam bab ini muallif rahimahullah menyebutkan 4 dalil. Ya, menyebutkan
4 dalil. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan bahas 2 dalil yang pertama insyaallah ya. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah kitab ini atau dalam syarah bab ini beliau menyebutkan kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Ya, munasabatu al-bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan pembahasan kitab tauhid. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, annal musannif rahimahullah bayyana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'un min dunillah wa fi dhalika taqrirun lit-tauhid bil barahinil qati'ah. Ya. Beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan atau menyebutkan kesesuaian bab dengan kitab tauhid. Beliau mengatakan bahwa penulis rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan dan penjelasan kondisi orang-orang yang disembah selain Allah atau orang-orang yang dimintai doa atau diminta kepada mereka selain Allah. Wa fi dzalika, maka dalam hal ini ya, bagaimana kondisi sembahan selain Allah yang dijelaskan dalam bab ini, maka dalam hal itu taqrirun lit tauhid. Ya, dalam hal itu ada penetapan terhadap tauhid bil barahinil qati'ah, dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, penjelasan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Itu takriri tauhid. Ini tauhidul ibadah. Ya, tauhid ibadah dengan dalil-dalil yang kuat. Ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang dalil-dalil tauhid ya, yang menegaskan kejelasannya dan kegamblangannya. Sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Seperti jelasnya matahari di siang hari atau di siang bolong. Sangat-sangat jelas. Ya. Dan sangat gamblang. Sampai-sampai orang awam pun tidak akan merasa asing dengan itu semua. Sampai-sampai orang awam pun bisa memahaminya. Gitu. Selama fitrahnya masih lurus, selama hatinya belum terkotori dengan syubhat. Karena syubhat ini kalau sudah masuk berat membersihkannya atau berat mengeluarkannya, ya. Karena syubhat itu kuat, sedangkan hati itu lemah. Ya. Dalil yang pertama dalam bab ini penulis menyebutkan empat dalil. Dalil yang pertama, dalil yang tadi kita sebutkan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan berhala-berhala yang tidak mampu untuk menciptakan sesuatu apapun? Lihat di sini. Kalimat syai'an. Kalimat syai'an. Ini menunjukkan keumuman apapun itu. Ya, sebesar apapun itu dan sekecil apapun itu tidak mampu diciptakan oleh berhala-berhala yang disembah selain Allah. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kelemahan-kelemahan kesembahan-sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama, kelemahan yang pertama. La yakhluqu syai'an. Sembahan-sembahan atau berhala-berhala tersebut tidak mampu untuk menciptakan sesuatu apapun. Ya. Tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Ya. Karena di sini datang dengan bentuk syai'an nakirah dalam bentuk atau konteks kalimat negatif. La yakhluqu syai'an. Datang ism nakirah dalam konteks negatif, maka dalam kaidah bahasa Arab ini menunjukkan keumuman. Menunjukkan apa? Keumuman. Tidak mampu menciptakan apapun. Ya. Tidak peduli apakah yang disembah tersebut memiliki kekuatan ataupun tidak. Makhluk yang memiliki kekuatan ataupun tidak. Taruhlah misalnya jin.
Ya, mereka adalah makhluk yang diberikan kekuatan. Bahkan kekuatannya melebihi kekuatan manusia. Tapi tetap saja mereka tidak mampu menciptakan. Apalagi makhluk-makhluk benda mati misalnya, ya, tentu lebih lemah lagi. Ya, jadi sekuat apapun, ya, makhluk tersebut, selama dia makhluk, selama dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak mampu untuk mencipta. Termasuk para malaikat, termasuk juga para malaikat. Para malaikat juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetap mereka tidak mampu menciptakan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Wahai manusia, telah diberikan permisalan, perumpamaan. Allah Azza wa Jalla telah membuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan pernah mampu untuk menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Walau ijtama'ula, walaupun mereka bersatu padu, bekerja sama, bergotong royong untuk menciptakan seekor lalat, maka sekali-kali lan yakhluqu dzubaba, ya, sekali-kali tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Jika seekor lalat tersebut merampas sesuatu dari mereka, ya, merampas sesuatu dari mereka, maka tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu, ya. Jika, ya, lalat mengambil sesuatu dari mereka, dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jal, maka Tuhan-Tuhan tersebut tidak mampu untuk mengambil kembali sesuatu tersebut dari lalat itu. Dha'ufat talibu wal matlub, maka amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Ya. Sangat lemahlah yang menyembah dan sangat lemah pula lah yang disembah. Yang menyembah lemah, yang disembah juga lemah. Ya. Maka sungguh benar ikhwas sekalian, bahwa semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla ini tidak mampu menciptakan. Ya. Manusia yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, manusia ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ada yang menyembah para wali, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pohon, matahari, bulan dan seterusnya. Ya, semuanya ini tidak ada yang akan bisa untuk menciptakan sesuatu apapun. Ya. Bahkan kalau seandainya kemudian selain Allah tersebut bersatu padu untuk bergotong royong, saling tolong menolong untuk menciptakan seekor lalat, maka demi Allah mereka tidak akan pernah mampu. Ya. Menciptakan seekor lalat saja tidak mampu. Itu menunjukkan kelemahan di atas kelemahan. Ya. Nah, kelemahan yang pertama ini, ikhwas sekalian, sebetulnya merupakan alasan yang sangat cukup untuk memastikan bahwa siapapun selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk disembah atau untuk diibadahi. Karena kelemahan ini, yakni tidak mampu menciptakan. Makanya banyak di dalam ayat Allah Azza wa Jalla menggandengkan, ya, atau menghubungkan, mengingatkan kepada kita tentang perintah ibadah hanya kepadanya itu dengan apa? Sifat penciptaan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Rabb kita itu bagaimana? Rabb kita itu bagaimana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Hanya Rabb yang mampu menciptakan, itulah satu-satunya yang berhak untuk apa? Ibadahi. Makanya Allah Azza wa Jalla, ya, menghubungkan perintah ibadah kepadanya dengan penciptaan. Ya. Maka sebetulnya alasan ini, kelemahan yang pertama ini sudah cukup.
untuk membatalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah. Sekuat apapun kemampuannya, sehebat apapun dia, selama dia tidak mampu menciptakan, maka dia tidak berhak untuk apa? Dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai sembahan. Ya. Adapun yang dilakukan oleh manusia, membuat satu barang ke barang yang lain, ini bukan menciptakan. Membuat meja, ini bukan menciptakan, tapi hanya merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari kayu gelondongan kemudian menjadi meja. Ini bukan mencipta namanya. Ya. Bukan mencipta, tapi membuat. Ya. Kemudian kelemahan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini bahwa para sesembahan tersebut diciptakan. Ya, justru apa? Diciptakan. Sesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla itu diciptakan. Yaitu dahulunya sesembahan-sembahan selain Allah itu asalnya dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Bahkan ketika dia sudah ada, dia masih butuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk kelangsungan hidupnya, ya, untuk kelangsungan apa? Hidupnya. Maka jika ditambah lagi dengan kondisi sifat yang seperti ini, semakin tidak pantas lagi untuk dijadikan apa? Sesembahan. Tidak pantas dipanjatkan kepadanya doa. Tidak pantas untuk diminta kepadanya hajat. Walaupun dengan berbagai macam alasan. Apalagi ternyata di sana ada dalil yang melarangnya. Ya. Untuk meminta kepada orang mati, untuk meminta kepada kuburan, apapun alasannya, apapun logikanya, ya, apapun logikanya, apapun alasannya, ya. Entah alasannya dia orang soleh, kita banyak berdosa, kita butuh kepada perantara dan seterusnya, apapun alasannya, ya, tidak ada yang pantas untuk diminta, untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kelemahan yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, wala yastati'una lahum nasra. Sesembahan-sembahan selain Allah ini tidak mampu menolong para penyembahnya. Tidak mampu menolong para penyembahnya. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk menolong. Ya. Untuk menegaskan bahwa seandainya pun mereka ingin menolong para penyembahnya, mereka tidak akan mampu. Seandainya punya keinginan untuk menolong para penyembahnya, maka tetap tidak akan mampu. Ya. Justru ya, sembahan-sembahan atau orang-orang saleh yang di kuburan yang telah meninggal sangat butuh kepada pertolongan orang yang masih hidup. Ya. Kalau orang yang masih hidup, masih dia bisa beramal, masih dia bisa mendoakan. Adapun orang yang sudah meninggal, maka kelemahan di atas kelemahan. Ya, sudah terputus seluruh amalnya. Ya. Kecuali doa-doa, di antaranya ada doa yang dipanjatkan atau diuntukkan, doa-doa yang diperuntukkan untuk mereka, yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Doa setiap muslim, setiap salatnya misalnya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mencakup semuanya itu, muslim, muslimat, mukmin, mukminat, yang hidup maupun yang mati. Nanti enggak usah sebutkan namanya satu persatu. Ya, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Enggak perlu. Allah Azza wa Jalla Maha tahu siapa yang muslim, siapa yang mukmin. Allah Maha tahu. Ya. Kurang dari 1 menit kita menyebutkan doa itu, kita panjatkan doa itu, semuanya dapat. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita beramal dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu mudah, mudah. Ya, tidak perlu repot-repot dengan menyebutkan namanya satu persatu. Ya. Kemudian yang keempat, kelemahan yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini, wala anfusahum yansurun. Para sesembahan tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ini menunjukkan mereka benar-benar dalam kondisi lemah. Ya, mereka benar-benar dalam kondisi lemah. Dan seperti inilah tabiat makhluk. Wah. Tabiat makhluk itu lemah di atas kelemahan. Serba lemah, serba banyak kekurangan. Ya.
Seandainya sifat mereka atau kondisi mereka seperti ini, tidak mampu menolong diri mereka sendiri, maka bagaimana mereka bisa menolong orang lain, bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tatkala beliau berperang, ya, tatkala beliau berperang, beliau tidak bisa melindungi diri sendiri. Beliau tidak bisa menolak dari madarat. Beliau terluka. Ya. Beliau terluka. Ya. Nabi Isa alaihissalam yang dijadikan sebagai sembahan orang-orang Nasrani, beliau tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Siapa yang menolong? Allah Azza wa Jalla. Allah yang kemudian mengangkatnya ke langit. Ya, Allah yang mengangkatnya ke langit, Allah yang menolongnya. Nabi Isa alaihissalam tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Diangkat ke langit, kemudian yang tinggal di situ adalah salah satu muridnya yang durhaka. Kemudian diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, kemudian dialah yang disalib. Kemudian diyakini oleh orang-orang Nasara bahwa itulah Nabi Isa untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya. Jadi semua sembahan selain Allah Azza wa Jalla, apapun itu, apakah itu para nabi, apakah itu malaikat, ya, ini tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Semuanya lemah, ya, semuanya lemah. Itu dalam kondisi hidup. Bagaimana lagi kemudian dalam kondisi sesudah meninggal? Ya. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini, ya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyur." Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan mereka diciptakan. Mereka juga tidak memiliki untuk diri mereka untuk mendatangkan madarat ataupun manfaat, untuk menolak madarat ataupun mendatangkan manfaat. Mereka juga tidak mampu untuk mematikan ataupun menghidupkan, tidak pula untuk membangkitkan. Ya. Ini sifat kesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Makhluk, sifatnya makhluk. Ya. Allah Azza wa Jalla juga berkata tentang Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikatakan kepada manusia. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Saya tidak mampu atau saya tidak memiliki untuk diriku sendiri untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair. Niscaya aku memperbanyak kebajikan. Wa ma massani yasu, dan saya tidak akan ditimpa keburukan. Nyatanya Rasulullah ditimpa keburukan, terluka dalam perang, ya, beliau dilempari, ya, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, ya. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Menunjukkan kelemahan, tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula madarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berlaku ketika beliau masih hidup ataupun sesudah meninggal. Ya. In ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ya. Ini tugas Rasulullah SAW, menggabungkan antara peringatan dan kabar gembira. Makanya ikhwas sekalian, di antara ciri dakwah yang berada di atas kebenaran itu menyeimbangkan antara peringatan dan kabar gembira.
seimbang antara memberikan peringatan dan kabar gembira. Ya, kabar gembira ketika beriman kepada Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, wafat di atas Islam, berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah. Kabar gembira di sana dijelaskan. Dan juga diberikan peringatan agar tidak terjatuh dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, terutama syirik, ya, bid'ah, maksiat, wa hakadha. Ya, nadhir wa bashir. Ya, ini tugas seluruh nabi dan rasul. Pun demikian para ulama kita, ya, melanjutkan tugas yang mulia ini, yakni nadhir wa bashir, munzir wa mubashir, pemberi peringatan dan kabar gembira. Ya, jangan terus ditakut-takuti seperti khawarij, ya, berbuat dosa besar, kafir, nggak ada lagi begitu taubat, ya, lari orang, ya kan? Ya. Tidak pula terus dininya bobokan dengan diberikan fadhailul amal, ya, tanpa memperingatkan dari hal yang paling pokok, yaitu peringatan dari perbuatan syirik. Ya. Subhanallah ya ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah, ketika kita mengkaji hadis-hadis Nabi, baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, ketika kita mengkaji dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka kita akan mendapati peringatan dan juga kabar gembira, sehingga kondisi kita seimbang, sehingga kondisi kita balance, seimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut dan berharap, ya, waspada, ya, antara waspada dan juga harapan, ya. Nah, kemudian dalil yang kedua, ikhwas sekalian, yang disebutkan oleh musannif di bab ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dan sesembahan-sembahan yang kalian mohon selain Allah, mereka tidak memiliki sesuatu apapun walaupun hanya seperti kitmir. Kitmir itu adalah kulit tipis pada biji kurma. Ya, kalau kita buka kurma kemudian kita buka bijinya, maka di sana ada kulit apa? Tipis, kulit ari namanya. Kulit apa? Kulit ari. Ya, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla ini tidak memiliki sesuatu apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Ma yamlikun min qitmir. In tad'uuhum, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mampu mendengar doa mereka, doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengijabah. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa apa? Mengijabah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari peribadatan kalian. Ya, mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberikan kabar, memberikan penjelasan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui. Ya kawan sekalian, azakumullah. Pada ayat ini juga, ya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan para sesembahan selain Allah Tabaraka wa taala. Ya. Tadi di ayat yang pertama disebutkan ada 4 kelemahan. Ya. Pada ayat yang kedua ini disebutkan 3 kelemahan. Yang pertama, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apapun, ya. Mereka tidak memiliki apapun. Sesuatu yang tidak memiliki apapun, maka tidak sembah, tidak berhak untuk apa? Disembah. Ya. Yang berhak untuk disembah adalah yang memiliki segala sesuatu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, seperti Allah Azza wa Jalla, ya, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Apalagi tidak memiliki sesuatu apapun walaupun hanya
setipis kulit ari, kitmir. Atau kalau disalak itu ada juga, ya, disalak itu ada kulit arinya, ya, di biji kurma ada kulit arinya, seperti itu, yang menunjukkan, ya, kelemahan, tidak memiliki sesuatu apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan mendengar doa para penyembahnya, ya, mereka tidak akan pernah mendengar doa para penyembahnya. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa mendengar kemudian diminta? Di dunia ini saja, kalau ada orang buta, kemudian buta, tuli, kita suruh minta ke dia, orang dia nggak bisa dengar, itu di dunia, ya kan? Capek kita ngomong, ya, ya, dia nggak dengar. Ini di dunia, ya. Dan yang ketiga, andai pun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Walau sami'u mastajabu lahum. Jadi pada dalil yang kedua ini Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa seluruh sesembahan selain Allah Azza wa Jalla ini tidak berhak disembah karena terdapat padanya tiga kelemahan ini. Ya, tidak memiliki apapun, tidak bisa mendengar, kalaupun bisa mendengar tidak bisa mengijabah. Sebagai contoh, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik itu tidak dapat mendengar perkataan para sahabatnya ketika berdiskusi. Ketika para sahabat berdiskusi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendengar. Atau ketika para sahabatnya berbicara di belakang beliau atau di tempat yang jauh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu mendengar. Ini ketika beliau masih hidup. Apalagi setelah beliau meninggal. Ya. Dan kemudian yang menambah penyesalan para penyembah selain Allah nanti pada hari kiamat, ikhwah, yang semakin membuat penyesalan mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat adalah wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti mereka pada hari kiamat akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Hatta syaitan akan mengingkari peribadatan manusia kepadanya, apalagi para nabi dan rasul, apalagi para malaikat, ya. Syaitan atau iblis yang mereka mengajak manusia untuk menyembahnya atau menyembah selain Allah Azza wa Jalla saja, nanti di akhirat akan mengingkari peribadatan orang-orang yang menyembah kepadanya. Apa enggak penyesalan di atas penyesalan? Sudahlah semua dikorbankan, semua diberikan, kemudian tiba-tiba berlepas diri. Ya. Allah Azza wa Jalla ceritakan atau sebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Ibrahim ayat 22. Ya, ini diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kondisi nanti pada hari kiamat, sesembahan selain Allah. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, ambil pelajaran. Jangan sampai kita mengambil pelajaran nanti sudah terlambat. Mumpung kita masih hidup. Dan alhamdulillah kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya. Ya, jangan sampai kemudian kita baru melek atau baru tahu atau baru sadar nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya di sini, Al-Quran itu adalah huda, petunjuk. Wa busra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan berkata, yaitu ketika selesai hisab, selesai hari apa? Hari hisab. Syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak. Syaitan mengatakannya di mana ini? Menanti pada hari kiamat. Dan Allah sudah kabari ini. Yang mengabarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak beriman? Allah yang mengabarkan. Ya, Allah yang mengabarkan. Ya. Banyak orang yang menyimpang karena tidak mentadaburi Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku, kata syaitan, menjanjikan kepada kalian sesuatu kemudian aku mengingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak memiliki kekuasaan atas kalian kecuali aku mengajak kalian kemudian kalian
nurut. Saya hanya mengajak kalian, kemudian kalian mengijabah ajakan saya. Fala talumuni, fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan. Maka jangan kalian menyalahkan saya. Jangan kalian menyalahkan saya. Ya. Jangan kalian mencela saya, tapi celaklah diri kalian sendiri. Subhanallah. Ya. Disuruh untuk apa? Menyalahkan diri sendiri. Padahal dia telah mengikuti apa? Syaitan. Telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Tapi syaitan kemudian berlepas diri. Berlepas diri. Ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi ya dengan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, rugi. Ya. Rugi di dunia ini saja kalau kita ya mendapati orang seperti itu, sudah diikuti, sudah dipuji, sudah segala-galanya, kemudian nggak mau nolong kita, kira-kira gimana Pak? Oh sakitnya di sini, sakitnya tuh di sini. Orang yang telah kita bela, orang yang telah kita ikut, orang yang telah kita puji, kemudian apa? Nggak mau nolong kita, berlepas diri dari kita ketika kita ada masalah, ketika kita butuh apa? Pertolongan. Itu di dunia seperti itu. Bagaimana lagi di akhirat? Ya, bagaimana lagi di akhirat? Naudzubillah. Ya. Ma ana bimusrikhikum, kata syaitan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa menolong kalian. Saya bukan penolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi. Kalian juga tidak bisa menolong saya. Ya. Inni kafartu. Kata syaitan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ya tidak membenarkan perbuatanmu. Saya kufur, saya ingkar bima asyraktumuni, dengan apa yang kalian sekutukan aku min qabl, sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Ya. Baik, kita dengarkan azan tentang keberlepasdirian syaitan dari para penyembahnya, dari para pengikutnya. Kemudian ayat berikutnya, berlepas dirinya para malaikat. Para malaikat. Para malaikat pun nanti akan berlepas diri dari para penyembahnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Saba ayat 40 sampai 41. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Pada hari Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah mereka ini dahulunya menyembah kepada kalian? Allah Azza wa Jalla berkata demikian kepada para malaikat dalam rangka menghinakan orang-orang yang telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Para malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Ya. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Pada ayat yang ke-41 ini, yaitu jawaban para malaikat. Kalau kita baca tafsir dari para ulama, maka memiliki dua makna. Yang pertama, hakikatnya mereka menyembah jin. Hakikatnya mereka menyembah jin atau syaitan. Kenapa? Karena mereka mentaati syaitan untuk menyembah para malaikat. Gitu. Karena mereka mentaati syaitan untuk menyembah para malaikat. Karena para malaikat tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah mereka. Maka ketika ada manusia yang menyembah para malaikat, maka ini adalah perintah daripada jin atau syaitan dari kalangan jin, mentaati syaitan dari kalangan jin. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kemudian makna yang kedua, hakikatnya mereka menyembah jin yang yang kedua, hakikatnya mereka menyembah jin yang mana jin ini menyerupakan diri di hadapan manusia, mengatakan bahwa dirinya malaikat. Mengatakan bahwa dirinya apa? Malaikat. Ya. Padahal apa? Jin. Ya. Menampakkan diri di hadapan kaum musyrikin dan mengaku bahwa dirinya apa? Malaikat. Tapi hakikatnya apa? Jin.
Ya. Nah, pun demikian ikhwas sekalian, Nabi Isa alaihissalam juga nanti akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Ya. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ma anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada Isa ibn Maryam, apakah engkau berkata ya kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah. Ya. Qal subhana. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaq. Saya tidak berhak untuk mengucapkan sesuatu yang tidak hak, ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau seandainya aku mengatakannya maka engkau telah mengetahui. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Intinya ikhwas sekalian, semua sesembahan, kondisi sesembahan nanti pada hari kiamat, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, nanti pada hari kiamat semuanya akan berlepas diri dari para penyembahnya. Ya, semuanya akan berlepas diri dan semuanya akan mengingkari peribadatan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya, bahkan kemudian akan berbalik menjadi musuh bagi mereka. Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Para malaikat akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Syaitan pun akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya dan menjadi musuh juga ketika itu. Ya, kenapa berlepas diri? Berlepas diri. Ya. Baik. Kemudian di akhir ayat sedikit lagi, ya. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla menyampaikan, ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirka. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya. Tidak ada yang bisa mengabarkan seperti pengabaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Allah lah juga yang mengetahui tentang hakikat para sesembahan-sembahan tersebut dan bagaimana mereka tatkala di akhirat kelak. Allah yang maha mengetahui dan Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, ya, tentang kondisi mereka. Namun sayang banyak manusia yang kemudian tidak membenarkan pengabaran Allah Subhanahu wa taala ini dan menolak kabar-kabar yang disampaikan olehnya. Ya. Kalau seandainya kaum muslimin tidak jauh dari kitab mereka, ya, tidak jauh dari kitab mereka, mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkannya, maka insya Allah mereka akan mendapati petunjuk, mereka akan mendapati petunjuk, hidayah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan seperti itulah syaitan akan berusaha untuk menjauhkan umat Islam, ya, yang paling pertama dari kalamullah, dari kitabullah, dari memahaminya dan kemudian mengamalkan isi kandungannya. Ya. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada dalil yang ketiga dan yang keempat. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.